warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Azara dengan NIM 12120721939. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHMH. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman bisa lihat dari gambar tersebut dan juga telah dijelaskan di UNCLOS bahwa semua negara itu berhak atas laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Sebelum lanjut, saya akan mau menjelaskan sedikit mengenai UNCLOS. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea, atau bisa juga disebut dengan Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut, merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga atau UNCLOS yang ketiga, yang berlangsung dari tahun 1973 sampai dengan 1982. Jadi teman-teman bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera. Nah, landas kontinen ini khusus ya teman-teman, dikarenakan kalau yang lain itu seperti laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, itu jelas berapa lebarnya dari garis pangkal. Sedangkan landas kontinen ini tidak ada langkah pasti, dia hanya dibilang bahwa landas kontinen itu bisa lebih dari 200 mil. Sampai di mana? Sampai batas luas tepian kontinennya. Tetapi dikatakan di UNCLOS pasal 76 ayat 1, kalau tepian kontinennya tidak sampai 200 mil, maka negara itu otomatis akan dikasih 200 mil. Berarti di sini clear kan, minimal landas kontinen itu 200 mil. Kalau suatu negara ingin mendapatkan landas kontinen lebih dari 200 mil, maka mereka harus melakukan proses survei. Sedimennya bagaimana, bentuk dasar lautnya bagaimana, dan segala macam. Baru kemudian setelah menentukan hal tersebut, mereka mengajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya CLTS atau Commission on the Limits of the Continental Shelf. Indonesia sudah mengajukan itu kepada CLTS tahun 2008 dan sudah disetujui tahun 2011. Indonesia sudah mendapatkan tambahan landas kontinen di sebelah barat. Lantas, bagaimana kewajiban Indonesia atas landas kontinennya? Selain mempunyai hak eksklusif dalam eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam negara pantai, juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah 1. Kewajiban untuk melakukan pembayaran atau sumbangan. Kewajiban negara pantai untuk melakukan pembayaran atau sumbangan diatur di dalam pasal 82 United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS tahun 1982, yaitu menentukan bahwa negara pantai harus melakukan pembayaran atau sumbangan berupa barang bertalian dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati landas kontinen di luar 200 mil laut dihitung dari garis pangkal untuk mengukur luas laut teritorial. 2. Pembayaran dan sumbangan tersebut harus dibuat secara tahunan berkenaan dengan semua produksi pada suatu tempat setelah produksi 5 tahun pertama pada tempat itu. Untuk tahun ke-6, tarif pembayaran atau sumbangan adalah 1% dari nilai atau jumlah produksi tempat itu. Tarif tersebut harus naik dengan 1% untuk tiap tahun berikutnya hingga tahun ke-12 dan akan tetap pada 7% setelah itu. Produksi tidak mencakup sumber yang digunakan bertalian dengan eksploitasi. Kemudian yang ketiga, suatu negara berkembang yang merupakan pengimpor neto suatu sumber mineral yang dihasilkan dari landas kontinennya dibebaskan dari keharusan melakukan pembayaran atau sumbangan yang bertalian dengan sumber mineral tersebut. Kemudian, pembayaran atau sumbangan itu harus dibuat melalui otoritas yang harus membagikannya kepada negara peserta pada konvensi ini atas dasar ukuran pembagian yang adil
dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang, terutama yang paling terkebelakang dan yang tak berpantai di antaranya. Kemudian kewajiban nomor 2 yaitu kewajiban untuk menetapkan batas atau delimitasi landas kontinen. Kewajiban ini timbul ketika pantai dari suatu negara berhadapan atau berdampingan dengan pantai negara lainnya. Bagi negara-negara yang landas kontinennya berhadapan dan atau berdampingan dalam menetapkan garis batas landas kontinennya harus ditetapkan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana tercantum di dalam pasal 38 Statut Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Untuk mencapai keadilan ini, konvensi memberikan pedoman persetujuan penetapan garis batas tersebut harus dilandasi oleh pasal 38 Statut Mahkamah Internasional yang secara umum diakui sebagai sumber hukum internasional. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Konsep landas kontinen merupakan pengaturan dalam landas kontinen yang tertuang di dalam United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982, di mana UNCLOS 1982 merupakan hasil dari Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan wilayah laut dari suatu negara, baik dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan masalah yang terjadi dengan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Salah satu yang termasuk dalam UNCLOS 1982 yaitu pengaturan landas kontinen. Istilah landas kontinen berasal dari istilah geologi kelautan untuk menyebutkan kawasan dasar laut dan tanah di bawahnya yang bersambungan dengan pantai yang berada di bawah permukaan laut. Dalam hal ada batas landas kontinen yang pantainya saling berhadapan dan berdampingan. Mengenai hal ini, konvensi menentukan penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan suatu persetujuan atau agreement berdasarkan hukum internasional sebagaimana telah tercantum dalam pasal 38 Statut Mahkamah Internasional untuk mencapai kesepakatan dalam jalan damai dan beritikat baik. Baiklah, demikian pembahasan mengenai batas landas kontinen. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam menyampaikan materi maupun dalam tutur kata. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.